Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 12 Agustus. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Matius pasal 1 ayat 21. Dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di Polandia pada tahun 1935 setelah Perang Dunia I, gereja kita yang kecil di sebuah kota kecil telah digunakan sebagai barak tentara, telah rusak karena digunakan oleh tentara-tentara yang kasar. Jadi ketika salah satu tentara Advent kembali ke kampung halamannya, dia mendapati jendela-jendela gereja itu sudah rusak, pintu-pintu terlepas dari engselnya, rumput liar telah memenuhi halamannya, dan anggotanya sudah kocar-kacir ke 4 penjuru mata angin. Hancur hatinya melihat lampu gereja tidak lagi menyala, tapi apa yang dapat dia lakukan? Dia hanya seorang tentara muda dengan sedikit pendidikan. Tapi dia memiliki Alkitab dan dia bisa membaca, dan sementara dia berdoa agar Tuhan menghidupkan kembali kebenaran di kota kecil itu, Tuhan berbicara padanya dalam mimpi dan berkata, "Bangkitlah dan bangun." "Oh Tuhan, aku tidak tahu bagaimana membangun," dia memohon. Kataku, "Dirikan." Datang suara dan pada waktu dia bangun, dia tidak melupakan kata-kata itu. Lebih dia memikirkan mimpinya, lebih tergerak dia untuk melakukan sesuatu. Jadi dia betulkan gereja itu dan mencabut rumput-rumput liarnya. Lalu dia mengambil Alkitabnya dan pergi mengunjungi satu rumah ke rumah yang lain dan membacakan Alkitab kepada siapa saja yang mau mendengar. Ketika ibu di rumah yang pertama mempersilahkan dia masuk, dia membacakan Kejadian pasal pertama dan berdoa pendek. Kemudian dia mengundang ibu itu untuk datang ke gereja pada acara kebaktian Sabat. Ketika dia melanjutkan ke rumah yang kedua, dia merasa cerita tentang penciptaan kurang cocok. Jadi dia memutuskan untuk membaca dari Perjanjian Baru untuk yang berikutnya. Jadi setelah diundang masuk ke rumah yang kedua, dia membacakan Matius pasal 1. Dan segera dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan sebab dia hanya membacakan nama-nama. Tetapi dengan yakinnya dia meneruskan bacaannya, dan segera dia tiba pada ayat yang berkata, "Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." "Itulah yang saya butuhkan," kata wanita itu. "Saya membutuhkan seorang juru selamat." Pemuda itu berdoa dan mengundang ibu itu ke gereja untuk kebaktian Sabat. Dan diteruskan dari rumah ke rumah. Dan ketika Sabat tiba, orang-orang datang ke gereja. Pemuda itu tidak punya lagu Sion, dia juga tidak bisa berkhotbah. Jadi dia hanya membacakan Alkitab. Tapi itulah yang dikehendaki orang-orang di situ. Dan mereka datang kembali Sabat-Sabat berikutnya. Setelah 2,5 bulan, ketua daerah datang ke kota kecil itu mengharapkan akan bertemu dengan 1 atau 2 orang anggota gereja yang setia. Tapi beliau menjumpai 41 orang yang memelihara Sabat dan menunggu untuk dibaptis. Anak-anak, itulah yang dibutuhkan dunia. Dunia membutuhkan seorang juru selamat.
Kamu membutuhkan seorang juru selamat juga. Utamakan Yesus dalam hatimu dan Dia akan menyelamatkan kamu dari dosa-dosamu. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.